الجميع أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Masyaallah muslimin, jamaah salat Isya dan insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih Masjid Jami'al Muhajirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita bisa bersama-sama menunaikan kewajiban kita salat Isya berjamaah. Berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan kita senantiasa diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam juga semoga terlimpah atas junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya dan juga mudah-mudahan salawat salam sampai pulang kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu rahimahullah, bulan Ramadan yang mulia ini ada yang mengatakan ini bulannya Al-Quran karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Tadi ayatnya sudah dibaca pada rakaat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya itu diturunkan Al-Quran. Bapak Ibu rahimahullah, dalam kitab Majmu' Syarif, ya, kitabnya kecil, itu menerangkan sekian banyak fadilah membaca Al-Quran. Tapi ini nggak disampaikan semuanya kita aja karena waktu kita terbatas cuma 7 menit ya Pak ya. Ini mau kodima aja udah 2 menit ya, tapi 5 menit lagi kan. Oh 3 menit ya. Oh baik ya. Iya. Jadi dalam kitab Majmu' Syarif bisa diterangkan fadilah-fadilah membaca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, membaca Al-Quran itu adalah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau bersabda, man arada ayatakallam ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, membaca Al-Quran nanti akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabatnya, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma indallahi ahadun akramu min hamilil Qur'an, ala wa inna hamilal Qur'an indallahi akramu min kulli ahadin illa anbiya. Ini sabda Rasulullah ya. Jadi kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, tidak seorang pun di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mulia melebihi para penghafal Al-Quran. Ketahuilah bahwa para penghafal Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mulia, tidak ada yang melebihi kecuali para nabi. Ini Bapak Ibu rahimahullah, karena itu apapun yang ada kaitannya dengan Al-Quranul Karim maka akan menjadi mulia adanya. Kita cek faktanya ya. Pertama, Nabi yang menerima Al-Quran itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi Nabi yang paling mulia. Nah ini Nabinya menjadi Nabi yang paling mulia, Ashraful Anbiya wal Mursalin,
imamul muttaqin, sayyidul hurril muhajjalin, sayyiduna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah ini nabinya menjadi nabi yang paling mulia. Lalu apa yang kedua? Contohnya malaikat yang membawanya Al-Quran itu menjadi juga malaikat yang paling mulia. Bahkan disebut dengan Sayyidul Malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Menjadi rajanya malaikat. Dari sekian miliar malaikat, rajanya malaikat adalah malaikat Jibril alaihissalam. Tuh, karena beliau malaikat Jibril yang membawa Al-Quran Karim disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apalagi malamnya, ini contohnya. Malamnya diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang paling baik. Nah, itu paling baik. Sampai malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, itu baiknya. Jadi malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sampai Allah berfirman, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Dijawab lagi dengan ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Wah, malam yang menjadi malam yang terbaik. Bahkan satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah ini ya, 1000 bulan itu kalau kita itu kurang lebih 83 tahun, koma bulan. Masih ada komanya, Masya Allah ya. Padahal umur umat Nabi Muhammad itu dibatasin ya. Kata baginda Rasulullah dalam hadisnya, muqtaraful manaya ma baina sittina wa sab'ina. Batas usia umur umatku itu berkisar di antara 60 sampai 70 tahun saja. Jarang yang melebihi itu, jarang. Ada tapi jarang ya. Nah gitu. Maka yang malam ini umurnya sudah 59 tahun, 11 bulan. Nah, berarti sebulan lagi gitu ya. Iya. Kalau yang siap-siap seperti ini, biasanya manusia itu kalau lahir hari Senin, wafatnya hari Senin. Itu biasanya begitu kan. Seperti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin, diangkat dari Nabi hari Senin, dapat wahyu pertama hari Senin, dan beliau wafat juga hari Senin. Nah itu dia. Maka yang lahir hari Ahad, besok siap-siap supaya dia kan besok Ahad kan ya. Yang lahir hari Ahad ya. Hari Sabtu masih lama, hari Sabtu ini sudah lewat kan. Ya, hari Ahad besok tadi siap-siap kan gitu. Nabi Adam diciptakan Allah hari Jumat. Nabi Adam menikah dengan Hawa hari Jumat. Ya, turun dari surga ke dunia hari Jumat dan wafatnya Nabi Adam hari Jumat. Konon kata Nabi Adam, nanti kiamat besar itu terjadi pada hari Jumat. Nah gitu lah. Itu kata Nabi Adam ya. Bapak Ibu Rahimahullah, maka sekali lagi yang lahir hari Ahad besok siap-siap. Nah gitu ya. Itu malamnya menjadi malam yang paling mulia. Bulannya, nah ini kembali yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Bulannya menjadi bulan yang paling mulia juga, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, Masya Allah ya. Sampai dalam kita diterangkan kalau Ramadan itu di mana bulan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Sampai apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang beramal di bulan Ramadan itu amalannya itu menjadi kerinduan surga ya. Jadi apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan amal ibadah di bulan Ramadan, pelakunya itu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis mengatakan al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Talil Quran. Pertama yang membaca Al-Quran. Ini bahasanya talil Quran, ini ya, bukan qiraatul Quran kan.
Apa ada perbedaannya? Sedikit perbedaan. Kalau qiraatul Quran membaca Al-Quran, kalau tadi Quran juga membaca Al-Quran, tapi secara berkesinambungan. Nah itu. Malam ini kita baca 3 juz, besok malam lagi 3 juz, begitu dan seterusnya. Ya, gitu. Pagi baca, siang baca, sore baca, itu terus gitu. Tidak seperti malam ini baca 10 juz sampai libur 10 bulan. Nah, ini qiraat Quran. Dia baca Quran. Malam ini sampai menghafalkan 10 juz. Oh, subhanallah, bagus. Tapi liburnya kepanjangan juga 10 bulan liburnya. Gitu. Maka ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Adwamuha wa inqalla. Amal yang sedikit tapi istiqomah. Namanya ta'rif Quran ini, ya kan? Kan kalau Ramadan kita saksikan habis duhur, ada yang baca Quran habis asar, ada yang baca Quran, masya Allah, ya kan, habis isya banyak yang baca Quran begitu. Tidak itu rutin dilakukan mereka. Nah, mereka lah yang diridhokan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahafidil lisan, yang menjaga lisan. Ya, bukan kalau kita puasa menjaga lisan, ya, karena takut puasanya batal sehingga lisan dijaga. Sampai saking dia menjaganya lisan, padahal dia pemarah padahal, tapi ketika diomelin sama temennya, dicaci maki, dihina, dia tidak marah. Disambil sama temennya, bang kenapa nggak marah? Kan biasanya marah. Nggak bisa lagi puasa, hebat ya. Tapi nanti habis buka, habis buka katanya dia. Jadi ketika asal itu dimarahin sama temennya, kamu biasanya kamu itu suka melawan, sekarang kenapa nggak melawan? Lagi puasa, tapi ntar kalau udah buka, waduh dia mengajak tentang buka aja. Begitu udah buka minum teh 12 lupa dia. Alhamdulillah ini nggak jadi. Tapi berarti mau ya. Jadi wahafidil lisan, diridhokan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perbuatan lisan kata Rasulullah yang bisa merusak pahala puasa. Khamsatu asya tuhbitus shaum, ada 5 perkara yang merusak pahala puasa. Al-kadibu, yaitu pertama dusta. Nah, perbuatan lisan. Wal ghibatu, ngerasain orang, ngomongin orang. Tuh, kalau ada sekelompok 3-5 orang lagi ngobrol, ngomongin apa nih? Ngomongin semut lah, oh nggak dosa gitu ya. Ini ngomongin apa? Ngomongin gajah lah, nggak dosa. Tapi kalau ngomongin tetangga, ini lah yang bisa merusak pahala puasa. Ngomonginnya kebaikan. Oh, makanya tadi bukan ya. Ini ghibah. Mesti kalau yang bicara mesti kalau ada yang ya umum. Kalau ngomongin kebaikan berarti memuji loh. Memuji itu hebat ya. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian wan namimatu, adu domba. Itu si Adi sama si B. Kesana ngomong begini sehingga berantem dia gara-gara lisan kita. Nah, kemudian waliyaminul humus, termasuk sumpah palsu. Itu yang dibimbingkan surganya Allah, wahafidil lisan. Sudah 7 menit nih Pak. Wa mut'imil ji'an, yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, yang kelaparan, yang lapar maksudnya ya, bukan yang kelaparan, yang lapar. Berarti yang lagi puasa dikasih makan. Yang memberi makan itu diridhokan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan. Baik, 2 menit lagi kita sampaikan ya. Itu yang kaitannya dengan Al-Quran. Sampai-sampai bulannya jadi bulan yang paling mulia. Tempatnya, tempat diturunkannya Al-Quran pun menjadi tempat yang paling mulia di seluruh dunia. Bayangkan, di seluruh dunia. Di mana tuh tempat turunnya Al-Quran? Di Mekah dan di Madinah. Karena Al-Quran itu ada 2 periode. Ada periode Mekah, ada periode Madinah. Di Mekah selama 13 tahun, di Madinah selama 10 tahun. Kita cek di Mekah. Di Mekah itu ada namanya Masjidil Haram. Itu di Mekah. Yang kalau kita sholat di dalam Masjidil Haram itu pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali. Sekali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali dibanding dengan masjid lainnya. Tuh ya. Yang kedua, di Mekah juga ada yang namanya Ka'baitullah, di mana tiap siang malam ya, kapanpun itu ada orang yang melakukan ibadah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah. Masya Allah. Di Mekah juga ada namanya Bukit Safa, Bukit Marwah, tempat orang-orang yang melakukan ibadah sa'i sebagai pelengkap daripada rangkaian ibadah haji dan umroh. Itu di Mekah. Kalau disebut semuanya banyak. Di Madinah begitu juga. Dulu namanya Yasrib.
Nah, kota kumuh ketinggalan lagi. Begitu Al-Quran diturunkan di Madinah, dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka Madinah, Yasrib yang tadi itu Yasrib menjadi Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Nah gitu. Sampai mulianya Madinah itu, di Madinah ada yang disebut dengan Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW, yang kalau kita sholat di dalam Masjid Nabawi itu pahalanya juga dilipat gandakan 1000 kali. Wah, banyak juga berarti. Di Madinah juga ada makam baginda Nabi Muhammad SAW, manusia agung yang paling mulia di dunia dan di akhirat, sampai akhlaknya itu dipuji oleh Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguh engkau Muhammad berakhlak yang agung. Nah gitu. Allah yang memuji, ya. Surah Qalam ayat 4 yang dibuka. Kemudian anak Nabi Muhammad juga diabadikan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah At-Taubah ya, ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim, sifat penyantun dan sifat penyayang. Biasanya kalau Raufur Rahim itu sifatnya Allah, ini bukan. Di surat ini ada sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, di Madinah juga ada namanya Raudhah Rahimahullah. Raudhah itu apa? Taman ya, itu taman di antara taman-taman surga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau kita panjang lebar nanti kelamaan ya. Cukup sampai sini aja barangkali. Jadi apa intinya pada malam ini? Yuk, mumpung ini masih kita masuk bulan apa bulannya Al-Quran, kita perbanyak Al-Quran, kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Gak usah banyak-banyak tiap malam bacanya, cukup 1 juz malamnya, siangnya 1 juz gitu, tapi rutin gitu kan. Insya Allah daripada moyo-moyo baca 3 juz, mungkin liburnya kelamaan. Sedikit-sedikit aja, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Informasi dalam satu kitab, Imam Syafi'i itu kalau di bulan Ramadan bisa mengatakan Al-Quran sampai 60 kali. Wah, sebulan itu 60 kali. Bapak Ibu udah berapa kali? Setengah. Nah, lumayan ya, 4 kali 5 kali dah. Alhamdulillah. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.